Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lisna Maulia dengan NIM 2303637 dari kelas 1B PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan ilmiah pendidikan. Baik, sebelum ke landasan ilmiah pendidikan, mari kita jelaskan dulu tentang landasan pendidikan. Jangan lupa simak PPT-nya. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Di slide selanjutnya ada landasan ilmiah pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi dan teori yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan rangka praktik pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan dikenal juga sebagai landasan disiplin ilmu pendidikan karena mencangkup berbagai ilmu yang mempelajari fenomena pendidikan dari sudut. Selanjutnya ada tujuan landasan ilmiah pendidikan, yaitu untuk memberi dasar pengetahuan dan teori yang mendukung praktek-praktek pendidikan yang aktif, relevan, dan bermutu. Landasan ilmiah pendidikan juga berguna untuk mengembangkan kebijakan pendidikan, desain kurikulum, metode pengajaran, evaluasi, dan penelitian dalam bidang pendidikan. Dengan landasan ilmiah pendidikan, pendidik dapat memahami fenomena-fenomena pendidikan secara lebih mendalam, kritis, dan komprehensif. Landasan ilmiah pendidikan juga dapat membantu pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan berkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang terus berubah. Nah, landasan ilmiah memiliki banyak manfaat, antara lain 1. Pemahaman yang lebih baik. Dengan landasan ilmiah, kita dapat memahami fenomena alam, kehidupan, dan berbagai masalah dengan lebih baik. Ilmu pengetahuan kemungkinan kita untuk mengungkap rahasia alam semesta. Yang kedua, yaitu pemecahan masalah. Landasan ilmiah membantu kita dalam memecahkan masalah. Dengan metode ilmiah, kita dapat mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengumpulkan hipotesis, dan mencari solusi yang efektif. Yang ketiga, ada pengembangan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah dasar bagi perkembangan teknologi. Dengan pendekatan ilmiah, kita dapat menciptakan teknologi baru yang memudahkan kehidupan dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, yaitu peningkatan kualitas hidup. Penemuan ilmiah dan pengembangan teknologi telah berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kualitas hidup manusia. Contohnya perkembangan obat-obatan, perawatan medis, dan teknologi komunikasi. Yang kelima, yaitu perlindungan lingkungan. Melalui riset ilmiah, kita dapat memahami dampak manusia terhadap lingkungan dan mencari cara untuk melindungi alam. Yang keenam, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Ilmu pengetahuan memberikan informasi objektif yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, baik dalam pemerintahan, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, ada pengembangan pengetahuan dan pendidikan. Landasan ilmiah adalah dasar dari pendidikan dan pengembangan pengetahuan. Hal ini membantu generasi mendatang untuk memahami dunia dengan lebih baik. Yang kedelapan, ada inovasi. Ilmu pengetahuan dan landasan ilmiah mendorong inovasi dalam berbagai bidang, dari kedokteran hingga teknologi informasi yang dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat. Untuk manfaat yang kesembilan, ada replikasi dan validasi. Prinsip landasan ilmiah memungkinkan penelitian untuk direplikasi dan diverifikasi oleh orang lain, sehingga memastikan validitas temuan ilmiah. Yang ke-10, ada perkembangan peradaban. Sejarah telah menunjukkan bahwa landasan ilmiah telah memainkan peran kunci dalam perkembangan peradaban manusia. Dengan metode ilmiah, manusia terus maju dan memperluas pengetahuannya. Landasan ilmiah adalah dasar bagi kemajuan dan peningkatan kualitas hidup manusia.
Slide selanjutnya ada asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan merupakan suatu kebenaran menjadi dasar atau tumpukan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Adapun macam-macam asas pendidikan, yaitu 1. Asas Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh DRS RMP Sostrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ingarso Sung Sung Tulada dan Ing Madya Mangunkarsa. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu 1. Ingarsa Sun Tulada, artinya jika di depan menjadi contoh. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa, yang artinya jika di tengah-tengah memberi dukungan dan membangkitkan semangat. Yang ketiga ada Tutwuri Handayani, jika di belakang memberi dorongan atau mengikuti dengan awas. Yang kedua, ada asas belajar sepanjang hayat, yang merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Asas ini dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar. Karena tidak mungkin seseorang belajar sepanjang hayatnya apabila selalu tergantung dari bantuan guru atau orang lain. Yang ketiga, ada asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutwuri Handayani pada prinsipnya bertolak dari asumsi kemampuan siswa untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar. Selanjutnya ada jenis-jenis landasan ilmiah pendidikan. Yang pertama, yaitu landasan sosiologis, ialah dalam pendidikan berkaitan dengan hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Ini melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi pendidikan, serta peran pendidikan dalam membentuk masyarakat. Contohnya yaitu integrasi siswa dalam kehidupan masyarakat. Jenis yang kedua ada landasan psikologi. Landasan psikologi pendidikan yaitu ilmu yang mempelajari proses belajar dan perilaku manusia dalam konteks pendidikan. Landasan ini membantu pendidik memahami karakteristik, motivasi, kebutuhan, minat, bakat, dan potensi peserta didik, serta cara mengembangkan dan mengevaluasi hasil belajar. Contohnya, keberagaman, gaya belajar, karakteristik, permasalahan, potensi, dan keunikan multi-inteligensi. Jenis yang ketiga ada landasan antropologis. Landasan antropologis pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang berkaitan dengan keanekaragaman budaya, nilai, norma, adat, dan kepercayaan yang ada di masyarakat, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pendidikan. Jenis yang keempat ada landasan historis. Landasan historis pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang berkaitan dengan perkembangan dan perubahan pendidikan sepanjang sejarah, termasuk tokoh aliran konsep dan praktik pendidikan yang telah ada di masa lalu dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi zaman. Di slide selanjutnya, ada implikasi landasan ilmiah pendidikan dengan teknologi. Perkembangan teknologi selalu berkaitan dengan perkembangan pendidikan. Oleh karena itu, untuk mengkaji penerapan teknologi dalam upaya memajukan pendidikan, diperlukan tumpuan, dan tumpuan itu dapat berupa landasan ilmiah pendidikan yang mencangkup berbagai aspek landasan pendidikan lainnya. Nah, adapun contoh implikasi landasan ilmiah dengan teknologi. Yang pertama, teknologi dan pendidikan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman secara bersamaan. Yang kedua, landasan ilmiah pendidikan menjadi salah satu dasar dalam pengembangan pendidikan berbasis teknologi. Yang ketiga, landasan ilmiah dan teknologi memiliki keterkaitan erat dalam pewarisan nilai moral dan budaya pada pelajar. Baik, selanjutnya ada urgensi landasan ilmiah dalam pendidikan. Landasan atau tumpuan dari aspek ilmiah sangatlah penting dalam perkembangan pendidikan, adapun kepentingan
atau urgensinya tersebut seperti 1. Menjadi landasan teoritis terperinci untuk landasan pendidikan lainnya. 2. Menjadi tumpuan paling dasar dalam perkembangan kebijakan pendidikan. 3. Menjadi kerangka pemikiran tentang landasan moral dan etis dalam pendidikan. Baik semuanya, dari materi yang saya sampaikan tadi tentang landasan ilmiah pendidikan, dapat disimpulkan yaitu landasan ilmiah merupakan landasan teori yang mencangkup berbagai landasan-landasan pendidikan lainnya. Juga dengan praktik serta pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pendidikan. Landasan ini juga sering disebut sebagai landasan empiris dan memiliki urgensi yang penting dalam pendidikan serta memiliki implikasi dengan teknologi untuk kemajuan pendidikan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.